Saya di sini Om Gusdul ya, bukan berarti saya menantang ya. Saya juga ingin berbicara kembali dengan Pak Teddy. Oke, kita face to face lagi. Kalau saya ada, ini oleh teman-teman Bobotoh komunitas pegang omongan saya. Kalau omongan saya ada yang bohong, ada yang hoak, laporkan saya ke kepolisian bahwa saya ini bohong. Saya siap dituntut secara prosedur hukum. Jadi gini, Om Gusdul, kita dipinta untuk memenuhi standar prosedur dalam artian sok tempuh dulu ke Pemkot, tempuh dulu ke pengamanan, itu manajemen yang menyarankan. Oke. Semuanya itu udah disarankan banyak. Terus jelas, komunitas juga sudah melakukan hal itu. Oke. Fakta integritas, komitmen, terus digoreng lagi yang lalu gitu kan. Jadi tukang-tukang itu dibahas deh. Selamat pagi nih, Bobotoh Salam Dunia, kembali di channelnya Bobotoh TV yang nanti akan berganti jadi Mang Prang TV. Nanti saya jelasin kenapa jadi Mang Prang TV. Tapi saya sekarang sudah tidak sendirian karena sudah ditemenin sama salah seorang dari Biro Hukum Peking Persib Club. Terima kasih, selamat Bang Arvio Pratama SH. Jadi bukan fenomena sebetulnya, setiap pertandingan menjelang pertandingan big match Persib melawan Persija selalu ramai di luar lapangan, di dalam lapangan, bahkan semua orang penikmat pecinta sepak bola Indonesia akan tertuju matanya ke hasil pertandingan dan pasti ditonton oleh jutaan orang pertandingan ini. Tapi sebelum itu kita urut dulu karena ada sedikit benang kusut nih. Ada benang kusut yang harus diluruskan sama Bang Arvio. Kebetulan Bang Arvio menyempatkan waktu. Terima kasih Bang waktunya. Sip. Sudah mau mampir di Tea Kopi ini. Di Tea Kopi bukan di studio saya karena kejauhan mungkin kalau ke studio ya. Di Tea Kopi. Dan kita akan tanya-tanya bagaimana penyelesaiannya, mengurutnya, terus banyaklah kita tanya langsung sama Bang Arvio. Pagi Bang. Alhamdulillah sehat. Sehat Bang? Sehat. Yuh, alhamdulillah. Pagi. Nih Bang, lawan Persija ini otomatis kan Bobotoh ini jangankan lawan Persija, lawan kemarin aja stadion kosong. Dan ada statement yang bisa nonton lawan Persija itu Bobotoh yang sudah membeli tiket di pertandingan sebelumnya. Nah, Abang sebagai perwakilan dari komunitas Peking Persib Club sendiri, bagaimana menanggapi hal ini nih, Bang? Saya terus terang akan buka-bukaan baru di sini nih, di channel ini. Wih, mantap. Saya akan buka dari A sampai Z agar jangan sampai timbul asumsi atau perspektif yang berbeda. Jadi gini, Om Gusdul ya. Terkait permasalahan tiketing ini banyak gimmick. Banyak gimmick ya? Terus terang, banyak gimmick, terus juga banyak lontaran-lontaran yang bersifatnya menyudutkan komunitas Bobotoh Persib. Baik Peking, Bomber, The Boom, Ultras, Kasual. Jadi kan permasalahan di progresif yang saat melawan Rans Nusantara itu digoreng ya. Seakan ada ricuhnya gimana, padahal itu pematiknya bukan dari pihak komunitas supporter. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau sekarang ini dibuat berita bahwa apa sih keinginan Bobotoh teh menirudet cenanya? Betul. Apa sih Bobotoh teh inginnya kumaha ke manajemennya? Padahal harus diklarifikasi dulu. Bobotoh itu ingin yang terbaik, ingin nyaman, membantu meringankan beban keamanan dan juga beban manajemen juga. Jadi begini, permintaan Bobotoh itu kita kan nggak enak ya ngelihat kita Bobotoh seperti tamu di negeri sendiri. Bener nggak? Bobotoh tuh seperti tamu di daerah sendiri. Itu Bandung gitu. Kita Bobotoh tuh boga Persib Bandung gitu ya. Ngadukung hayang pul-pulan. Tapi rasa cinta sayang itu dijegal oleh regulasi yang rumit. Rumit. Nah, rumitnya di mana tuh Bang? Gini, kita online one on one itu bukan berarti kita tidak mendukung era modernisasi, global tidak. Terus juga kadang ada yang sudah booster tapi nggak bisa masuk, ya. Jadi yang dikatakan tidak profesional itu siapa? Ya itu regulasi. Yang kedua, sistem booster. Booster itu kemarin dari pihak manajemen mengatakan bahwa ini adalah aturan mutlak, saklek, perintah wali kota dan juga pihak keamanan. Istilahnya pemerintah ikut andil untuk yang
membeli tiket itu harus booster. Ya, itu Oke. pernyataan manajemen. Itu pernyataan saya bisa manajemen. dikonfrontir loh. Oke, Berani oke. saya dikonfrontir dengan Oke. pihak manajemen. Nah, lalu keinginan Boboto seperti apa? Jadi bukan berarti Boboto ini minta jatah tiket gratis, minta peningkatan kuota, enggak, itu salah. Nggak, maksudnya nih Boboto peningkatan kuota dan peningkatan Boboto kan ini ada komunitas, komunitas maksudnya yang dimaksud komunitas. Oke, komunitas lanjut, Pak. kayak picking, bomber, debum, ultras kasual ini jadi gini Om Gus Dur perlu diluruskan. Mereka itu ingin kolektif, tapi bukan kolektif konvensional, tapi kolektif juga kolektif by system. Kolektif by system. Jadi misalnya gini, 3 hari menjelang hari H, seluruh data anggota komunitas yang membeli tiket itu diserahkan ke manajemen. Nah, itu kemauan komunitas. iya, dan dari manajemen juga mengatakan itu siap mengakomodir. Oke. Nah, lalu untuk pendistribusiannya jangan sampai nanti ada penumpukan massa. Cenah kan temenang berkerumun. Oke. Nah, oke. Tapi kan nyatanya gimana kan? Iya. Sekarang begini, bagaimana istilahnya apa dikatakan efektif kalau misalnya main di GBLA, penukaran di progresif atau di tempat kayak misalnya di Sasko yang jauh dari GBLA, otomatis kan memakan waktu. Kalau misalnya seluruh komunitas disatukan dengan masyarakat umum. Nah, komunitas Bobotoh punya inisiatif. Sudah untuk khusus komunitas itu dibedakan, dikolektifkan untuk pendistribusian tiketnya. 3 hari menjelang hari H kita menyerahkan data, pengambilan tiketnya oleh koordinator, nanti pendistribusiannya oleh masing-masing komunitas. Sehingga nanti dapat mengakomodir distrik-distrik ataupun korwil-korwil. Terkait masalah ini sudah dibicarakan Om Gus Dur. Waktu itu saya menyurati secara resmi ya, dan juga saya diundang untuk bertemu dengan jajaran manajemen. Ada Pak Koswara, ada Pak Teddy Cahyono, ada Kang Adi dan juga ada Kang Rizky. Kita di sana saling tukar pendapat. Dan hasilnya? Nah, dia bilang begini, Kang, saya masih ingat pembicaraan Pak Teddy. Kalau misalnya nanti ini di kolektif, tempat tempat komunitas pendistribusian tiketnya di mana, operasionalnya dari siapa, terus bagaimana perizinannya. Saya menjelaskan, saya ilustrasikan di situ. Komunitas siap mengakomodir. Bahkan Mang Gus Dur, kita itu sudah membuat fakta integritas. Om Gus Dur, tadi iya. Om jadi gini Om, kita itu sudah memberikan fakta integritas, pernyataan bersama, pengambilan sikap, sampai saya membuat pernyataan di atas materai, saya siap bertanggung jawab, siap dipenjara kalau ini chaos. Itu ada di manajemen loh. Ada. Nah langsung dari manajemen, iya nanti tolong katanya untuk terkait booster, untuk ada keringanan kelonggaran ini, tolong berkomunikasi katanya dengan pihak Pemkot, dengan pihak keamanan. Ya kita tempuh dong. Jadi kita nggak lisan. Nah, secara tulisan juga ada berarti ada. Nah, waktu itu Bang Apria juga bisa membuktikan itu ada ya berarti. Ada. Nah, lalu kita itu datang ke wali kota. Saya sambil membawa surat komunikasi baik karena Pak Wali waktu itu kurang sehat dan sakit. Akhirnya waktu itu saya diterima oleh stafnya yang bernama Pak Rijal. Kita diskusi baik dengan Pak Rijal. Itu menjelang istilahnya 1 hari menjelang melawan Barito Putra. Ya, saya masih ingat tanggal 15 September tuh. Yang kita bahas itu kan untuk pembahasan tiket jangka panjang ya. Saya bilang ke Pak Rijal ini keinginan Bobotoh tuh seperti ini. Saya ingin mempertanyakan apakah benar regulasi pemerintah itu sesaklek ini gitu kan. Saya jelaskan ABCD-nya. Pak Rijal menjawab, Kang jangan dulu berasumsi, karena jangan dulu istilahnya mengambil kesimpulan. Agar ini terang benderang, Akang silahkan komunikasi karena di sisi lain Pak Wali lagi sakit, gitu kan. Silahkan Akang hubungi dulu Pak Kadispora. Hari itu juga Om Gus Dur saya ke sana, ketemu, diterima dengan baik oleh Dispora. Ada Pak Kabid berserta stafnya, para kasih, berbicara panjang lebar. Saya utarakan ini permasalahan yang ada di Bobotoh. Jawaban mereka simpel. Penting seperti apa jawabannya? Yang penting mah Bandung kondusif. Kita mah dari pemerintahan mah nyewakeun GBLA mah kita menyerahkan regulasi tiket maka pihak manajemen. Bandung kondusif ya. Bandung kondusif. Terkait juga masalah COVID aturannya itu silahkan komunikasi dengan Asda 1 sebagai ketua Satgas Covid. Nah, karena waktu itu semakin sore dan Jumatnya kan besok itu kalau nggak salah pertandingan lawan Barito, Sabtunya libur, ya akhirnya kita tunda pembahasan itu ke hari Senin kemarin, tanggal 19 September 2022.
Nah, dilanjutkan lagi. Saya datang dulu ke pihak Polres dengan membawa surat. Ingin bertemu dengan Kapolres Tabes. Bertemu dengan stafnya, setelah surat dibaca, Kang Pio, ini bagus untuk mengklarifikasi ini. Lebih baik sebelum ke Pak Kapolres, Kang Pio ke Sat Intelkam dulu. Nah, saya tempuh Om Gusdul. Ke Sat Intelkam, komunikasi kita malahan disuguhan kopi, ngobrol juga enak, tidak ada pembicaraan panas apapun gitu kan di sana itu. Nah, saya tanya, ini gimana sih terkait tiket dari pihak manajemen bilang alasannya nggak bisa dikolektif karena alasan keamanan. Saya bilang begitu loh ke pihak kepolisian. Jawaban dari pihak staf kepolisian juga kembali menenangkan hati Bobotoh. Tugas tupoksi keamanan yang mengamankan situasi. Tidak ada kaitannya dengan tiket. Kebijakan dan regulasi itu ada di pihak manajemen. Dipikir-pikir benar kan Om? Betul. Iya kan? Nah, jadi saya berpikir ini apakah kita dibenturkan gitu kan? Tapi saya masih positive thinking. Ngerasa dibenturkan nggak? Merasa saya. Ngerasa. Oke, nanti kita bahas itu. Nah, lalu langsung kita di sana kita diskusi. Nah, dari Polres Tabes saya langsung siangnya pada zuhur itu menemui Pak Asisten Asda 1 selaku Ketua Satgas Covid Kota Bandung. Ya. Lagi-lagi Om Gusdul kita diterima dengan baik, dengan ramah, diskusi hangat, seserian malahan menjing Pak Asda, tidak saling menyudutkan. Saya langsung tokmol aja, langsung saya saklek. Pak Asda, ieu teh barudak teh, sekarang teh rek nonton Persib teh rumit. Nah, cenah kan bobotoh teh aset komunitas teh picking bomber debum ultras kasual teh. Piraku cenah aya masalah saya kira jadi polemik. Ya barudak mun taeun rek demo ieu teh masalahna terkait tiket asa rudet pisan. Saya bilang, booster ini apa jawabannya? Keheula kata Pak Asda. Jangan menyudutkan dulu pihak Pemkot. Dia tanya kebijakan mana yang bikin berat pihak Piking dan kawan-kawan, kebijakan Pemkot yang mana? Ya saya jelasin ini. Akhirnya Pak Asda menjelaskan, Kang, waktu rapat dengan Polda pertama, kita mah dari Pemkot mah hanya mendengar. Justru Pemkot yang menyetujui usulan Pak Kapolda, sok 25.000 penonton weh ke GBLA mah. Dari Asda. Nah, terkait masalah booster, Kang, ya itu mah bisa dibicarakan baik-baik dengan manajemen. Kalau mendukung upaya pemerintah ya kita dukung, jadi bagus. Tapi yang menjadikan standarisasi booster, saya garis bawahi lagi, yang menjadikan standarisasi booster sebagai tiket, dasar hukum tiket itu dari pihak manajemen sendiri. Dari Pak Asda mengatakan waktu itu yang berbicara ada Pak Teddy dan Pak Bram. Ini bukan dari pihak Pemkot, jadi nggak ada aturan saklek seperti itu. Malahan menawaran Om. Berarti kesimpulannya begini ya. Berarti dari pihak pemerintah sendiri, dari Pemkot ataupun dari Asda, ya istilahnya mempersilahkan, tidak memberatkan. Ya, ini tadi kan ada gimmick nih. Tadi Bang Arpio membilang katanya ini tiket seperti ada gimmick, seperti dipermainkan. Nah, ini banyak DM, banyak yang bertanya, bahkan jadi teman-teman dari luar kota itu masalah karena mereka belum booster 3. Kan sementara tiket pembelian kan sekarang online. Nah, kita jangan bicara dulu ke komunitas ya Bang ya. Karena teman-teman, Bang, saya tidak bisa mesen. Ya, saya balik tanya, kamu udah booster belum? Belum. Ya, kalau belum booster, emang kalau pemesanan lewat aplikasi, mereka nggak bisa. Mereka akan mental. Berarti kan kita harus kembali ke manajemen. Ingin stadion penuh, karena kebanyakan hampir 9 pertandingan tidak ada yang dari luar kota. Berarti ini kan kalau tadi pernyataan dari Bang Arpio, pihak pemerintah, booster juga tidak masalah, berarti tinggal kebijakan dari manajemen. Jadi sekarang yang diinginkan teman-teman dari komunitas Piking, Bomber, The Bomb, ataupun komunitas-komunitas lainnya, maunya seperti apa nih? Ya maunya gini. Ke manajemen. Kalau berbicara booster ya, jangankan di Bandung, di Indonesia pun juga belum 100% warga negara Indonesia itu semuanya di booster. Itu kan di Bandung juga kan belum seluruhnya. Nah,
kelonggaran kita minimal vaksin 1, vaksin 2, oke. Oke. Yang booster, tapi juga ada yang lebih konyol Om Gusdur. Oke, Apa? itu? Yang sudah booster juga kadang-kadang Tidak aplikasinya bisa. tidak bisa. Oke, itu jadi masalah. Itu juga jadi Banyak, masalah. Betul. Jadi jangan seolah booster ini dijadikan standarisasi, tapi ternyata dari pihak itu juga masih banyak kesalahan. Ya. Terus kita udah mengutarakan dari Asda, kembali kepada Pak Asda sampai bilang begini, Kang, ayo bobotoh kumaha. Bentar Kang, saya nanya dulu, Asda tuh jadi apa? Asisten daerah. Asisten daerah, Ya. oke. Jadi kan karena Pak Wali nggak ada, waktu itu diwakilkan langsung oleh asisten pemerintah Asisten daerah, daerah, asisten oke, 1, oke. dan juga merangkap ketua Satgas Covid. Nah, dari Asda juga kita ngomong enak, Kang Pio, lamun misalnya kerek aya program booster bersama di luar Persibnya, ayo dengan bobotoh saya nyatakan iya, bobotoh mah moal nolak, bener nggak? Jadi kita itu ingin yang terbaik, tapi Om Gusdur ini, mohon maaf ya, ini digorengnya di luar ini nggak bener ini. Bobotoh teh cenah rudet hayang naon sih gitu kan, seolah yang menggoreng manajemen atau misalkan media-media lain karena ada media-media lain termasuk juga mohon maaf manajemen juga. Oke, berarti kan si media yang lain mendapat sumbernya berarti kalau begitu dari manajemen. Saya di sini Om Gusdur ya, bukan berarti saya menantang ya. Saya juga ingin berbicara kembali dengan Pak Teddy. Oke, kita face to face lagi. Kalau saya ada, nih oleh teman-teman bobotoh komunitas pegang omongan saya. Kalau omongan saya ada yang bohong, ada yang hoak, laporkan saya ke kepolisian bahwa saya ini bohong. Saya siap dituntut secara prosedur hukum. Jadi gini, Om Gusdur, kita dipinta untuk memenuhi standar prosedur dalam artian sok tempuh dulu ke Pemkot, tempuh dulu ke pengamanan, itu manajemen yang menyarankan. Oke. Semuanya itu udah disarankan manajemen. Terus Jelas. komunitas juga sudah melakukan hal itu. Oke. Fakta integritas, komitmen, terus digoreng lagi yang lalu gitu kan. Jadi tukang-tukang itu dibahas deh. Sekarang kita kalau berbicara masalah Piala Presiden yang udah terjadi, yang ada korban, harusnya jangan saling menyalahkan dong. Benar nggak? Iya, itu udah terjadi. Evaluasi. Iya, harusnya seperti itu. Jangan dijadikan bahan. Nah, terus juga kita komunitas bobotoh tidak berseberangan dengan keamanan, hati-hati. Justru kita mengedukung upaya pengamanan dengan ring 1, ring 2 itu kan yang sekarang mencegah penyusup dan juga mencegah orang-orang yang tidak punya tiket. Itu masa setuju dengan pengamanan. Oke. Saya juga setuju sih kalau dengan sistem yang sekarang karena yang berkeliaran di seputar stadion itu sudah pasti mempunyai tiket. Betul, setuju. Oke, lanjut, Pak. Tapi sekarang ini ada pembahasan yang bikin kita bingung juga. Kayak kemarin nih, saya juga boleh mungkin di Polrestabes ada videonya, manajemen juga ada videonya. Di dalam rakor kemarin tanggal 20 September di Mapolrestabes kita kan diundang. Ada saya datang dengan Panca. Waktu itu ada Kang Asep Abdul, ada Nevi juga dari Debum, ada dari Ultras Kasual. Maharaja juga aya, Kade. Oke. Aya terus terang. Heru Joko juga ada. Ya, semua tahu juga Maharaja siapa pasti semua tahu. Heru Joko juga ada ya, dengan staf pribadinya. Oke. Nah, jadi saya juga tidak berjalan sendiri gitu kan. Nah, waktu itu kita berbicara lebih ke arah teknis. Bagaimana pengamanan pertandingan di dalam dan di luar stadion. Terus juga dengan jelas kok Om Gusdur, Kapolres dan juga Dinas Pora Pemuda Olahraga Kota Bandung menyatakan kita tidak akan ikut campur permasalahan regulasi tiket. Oke. Itu kan jelas. Ya. Dan di sana Pak Teddy menyebutkan bahwa kita tidak bisa kolektif dengan alasan keamanan. Tapi keamanan sendiri berbicara di sana bahwa kita tidak akan ikut campur dalam regulasi tiket. Mangga itu silahkan. Oke, nih tadi kan kolektif tidak akan ikut campur karena kalau kolektif masalah keamanan. Mungkin kemarin yang kejadian di Yonzipur juga bisa jadi contoh. Nah, abang setuju nggak itu kan di Yonzipur juga sempat terjadi kericuhan karena penukaran tiket dengan sistem seperti itu terjadinya penumpukan orang, tiketnya yang lamban, menurut saya SDM-nya juga kurang maksimal. Nah, setuju nggak nih? Berarti mungkin manajemen bisa, saya bukan membenarkan manajemen, menjadi acuan atau pegangan karena kejadian di situ. Nah, itu harus dievaluasi atau menyalahkan bobotoh? Ya, kalau saya rasa mah harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Yang dievaluasi siapa? Ya manajemennya itu sendiri, betul tidak? Betul. Jadi begini Om Gusdur. Ya, terus teman-teman juga setuju sih. Setuju. Yang sudah punya tiket online terus nggak kebagian, yang akhirnya ngamuk-ngamuk. Ya wajar lah ngamuk, kurang nggak beli tiket, tapi
tiketnya tuh bisa kacokot kan. Bayangkan main setengah 4. Setengah 4 sore. Kejadiannya ya itu waktu di Sipur ya. Main setengah 4 gitu kan waktu di Polres itu. Terus juga masa kalau pagi-pagi kan udah kondusif. Kondusif. Tapi kan lama-kelamaan masa semakin berdatangan, numpuk, dan itu juga berbaur kan, bukan dari komunitas aja kan, dari masyarakat umum. Nah, kita feeling udah nggak enak hati di sini, wah ini pasti akan terjadi sesuatu. Jam 3 lebih tiket masih ada orang yang belum punya tiket gelang. Sementara panik kan? Iya. Sementara jarak dari sana dari penukaran ke GBLA jauh, gitu kan? Nah, di sana timbullah Om Gus Dul, permasalahan gesekan-gesekan. Tapi gesekannya juga nggak terlalu besar dan seperti yang dibicarakan di media. Nggak ada korban bohong itu, nggak ada pemukulan, nggak ada pengambilan tiket paksa. Itu bohong loh, terus terang. Itu bohong ya? Bohong. Nah, harusnya itu istilahnya dijadikan bahan evaluasi. Nah, kita dari Bobotoh, ini cik Om Gus Dulnya, cik teman-teman Bobotoh, kalau salah kita salahkan lah. Kita itu jangan sampai seperti itu lagi. Akhirnya membuat inisiasi sok untuk Bobotoh memfasilitasi untuk komunitas mah. Jadi penukarannya di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh komunitas. Khusus untuk komunitas. Khusus untuk komunitas. Jadi mau ada penumpukan kan, misalnya. Tidak akan bercampur dengan umum. Bobotoh yang perorangan, ya gitu ya. Terus juga, nah kita udah sampaikan. Pak Teddy sendiri bilang, jangankan 3 hari. Ini saya masih ingat nih omongan ini. Jangankan 3 hari, Kang Pio katanya. 10 hari menjelang pertandingan seminggu juga kalau dipesan bisa. Tapi nah kia tuh. Gitu kan regulasinya. Terus kalau misalnya ada kesalahan personal, jangan dilibatkan komunitasnya. Oke, nih kalau kesalahan personal yang seperti apa? Ya ini kan saya buka di sini Jadi kalau misalnya pernah ada katanya dari pihak Bobotoh yang tidak konsisten. Ya, jelaskan mana, betul nggak? Oh berarti itu mah hanya gimmick aja dari mereka. Iya, biar jatahnya nggak turun gitu. Iya. Menyatakan bahwa ada kesalahan personal dari komunitas. Kayak kemarin menyebutkan bahwa dari 1.500 yang terverifikasi hanya 700 sekian katanya. Kang Om Gus Dul, kita Panca dan Tin dan kawan-kawan bisa klarifikasi loh. Yang merubah sistem dadakan, manajemen profesional subuh-subuh ngerubah sistem kan etis. Pernyataan udah kolektif begini, ini begini, tiba-tiba ngedadak hari H tersebut berubah, otomatis kan cover. Oke. Nah, saya pernah mendengar juga kalau manajemen juga tetap memberikan kolektif, tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Benar itu? Ya. Nah, tapi diambil sama komunitas. Ya kan ada yang diambil, ada yang ngambil, ada yang tidak, gitu kan. Tapi intinya itu dilakukan dengan baik kok. Dilakukan dengan baik, tapi kuotanya tidak memenuhi. Iya. Yang akhirnya Bang Arpio pernah juga kalau nggak salah sampai 975 dikasihnya. Ya. Biasanya emang kuota untuk komunitas berapa sih? Kalau boleh tahu. Kalau kemarin ya bilangnya 8.000. 8.000, ya, oke. Gitu kan. 8.000 dan sekarang cuma dikasih berapa? Ya kurang, saya nggak tahu ya, tapi jelas pokoknya nggak seperti nggak itu. Cukup untuk seluruh anggota yang ada distrik di seluruh mungkin gitu ya. Yang akhirnya ada juga yang bikin kita tersinggung gini Om Gus Dur ya. Alasannya bahwa ini takut digandakan. Terus yang kedua alasannya takut dipindah tangankan ke orang lain. Intinya mah menuduh Bobotoh nyalokeun. Secara tidak langsung, bener nggak? Logika, nah itu siapa manajemen yang manajemen jelas menjelaskan itu. Saya boleh bicara begini langsung kok. Oke. Jadi saya mah puntennya karena saya orang hukum ya. Jadi saya nggak mau berbicara tanpa fakta. Makanya kalau misalnya saya hoak nih, kalau merasa tersinggung silakan proses saya secara hukum. Karena saya berani bertanggung jawab. Jadi kia bukan saya mau nyari panggung, bukan nyari apa. Oke lah, masing-masing kan punya kesalahan lah, punya masa lalunya. Gitu kan, tapi Bobotoh teh tong dijadikan biang rusuh wae gitu. Dinilai teh seolah Bobotoh teh negatif. Itu yang menilai negatif manajemen apa? Iya, saya belak-belakan aja. Manajemen. Belak-belakan aja sok bisi Pak Teddy nya yang lain-lain omongan saya salah. Ya si Pio ya gitu yang bicara. Ya. Tapi kan pengurus juga ada yang dekat sama manajemen. Masa sih manajemen nuduh negatif terus? Pengurusnya pengurus mana heula. Ya, saya berbicara begini, saya nyata. Saya sekarang dimandatkan oleh Yudi Baduy. Ya. Saya dimandatkan oleh Yudi Baduy. Ex officio Perdana Menteri Piking yang menjabat pelaksana penuh Ketua Piking. Ya. Betul kan? Betul. Sudah dimandatkan dari Heru Joko. Jadi lamun ngobrol lagi Heru Joko hungkulnya moal nyambung.
Mau nyambung. Saya terus terang berani belak-belakan seperti ini, karena apa? Suara distrik itu yang mendengarkannya seperti itu. Bukan saya tidak menghargai Heru Joko. Heru Oke, Joko Om tahu dulu Om. Kopi dulu Om. Nah, ini pembicaraan semakin seru, semakin asik. Heru lebih baik jujur-jujuran gitu. Jujur-jujuran. Mungkin saya juga jadi bingung ini. Gini ya Bang. Saya kembali ke pertanyaan yang pertama. Bukankah ada dari pengurus komunitas yang dekat dengan manajemen ada, tapi kok bisa segitunya sih? Apakah ada tujuan lain? Meren. Ya, bukan meren nih. Buatnya gitu. Ya? Buatnya pan dipoto lah ya, tiluan, komen ditutup. Oke. Saya lebih baik terbuka, jujur loh saya. Supporter, lain calon anggota DPR, supporter saya. Ini saya kalau ada apa-apa tidak tanggung jawab ya. Saya siap bertanggung jawab penuh. Jangan culik saya. Kade bisi aya Avanza di depan rumah, di saya gak aya Pajero. Oke, semakin asik saya sampai keluar air mata. Jujur ini obrolan paling berdaging buat saya. Kopi heula, ulah kasih da ieu mah obrolan nyata kalau. Kan temenang udah dongkol aing mah udah eueuh ah. Oke. Li Om lagi. Bang, kembali ya. Gimmick, oke, berarti gimmick ada permainan istilahnya manajemen juga mengatur strategi supaya yang saya tangkap berarti supaya komoditas dibatasi atau apapun dengan alasan booster, akhirnya yang sudah booster 3 kali juga tidak bisa mendapatkan tiket. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, langkah Bang Pio sebagai biro hukumnya Piking Persibkam, apa yang akan dilakukan setelah banyak masukan mungkin dari Sekum, dari pengurus komunitas yang kan mungkin ini kalau dibiarkan terus komunitasnya diam saja akan berlarut-larut seperti ini yang akhirnya komunitas tidak punya nilai di mata manajemen. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Pio, langkah Bang Pio selanjutnya mau seperti apa nih? Sepakat anak-anak akan aksi, Om. Sepakat akan aksi. Aksi seperti apa? Aksi The People Power of Bobotohnya lebih besar dari kemarin bisa terjadi ini. Bukan menurunkan Luis Milla kan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Jadi kadang-kadang gini ya, ini harus perlu dipahami. Bobotoh juga selain supporter itu kan konsumen. Bener nggak? Hak konsumen juga harus diprioritaskan dong. Ya kan? Dan kita juga udah gratis. Namun kita minta diskon ke manajemen, minta turun harga kan ente. Kita kan bagaimanapun juga supporter itu membantu perekonomian klub. Ya iya jelas lah. Membantu PAD. Oke, iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya bohong lah pemerintah Kota Bandung, para pejabat butuh bobotoh mah bohong. Bullshit. Ya karena mungkin mau setiap pertandingan, mau penontonnya penuh, mau penontonnya enggak, kan bayar keamanan harus tetap harganya segitu. Sewa lapang harus tetap harganya segitu. Apakah mau terus merugi? Kalau saya hitung-hitungan manajemen merugi terus karena stadion juga nggak penuh. Sementara bayar keamanan kan harus tetap. Siga nama manajemen boga basar sebenarnya. Basar. Salah saya jina teh saya tanya basar. Lain sih. Ditinggali teh lamun anu komentar ya akun fake geuningan. Tapi ngabela aki guys sama gini. Kita kan kayak media-media nih, media-media yang paham tatanan etika jurnalistik pasti kan harus berimbangnya. Oke. Konfirmasi heula sacan ngeberitakeun teh gitu kan. Ieu mah surat saya, oke kan dibikin ke manajemen. Disebar. Tiba-tiba aya media, salah satu media metokeun surat eta gitu kan. Terus kalau sebelumnya kalau mau manajemen menyebarkan surat itu kan konfirmasi dulu boleh enggak? Gitu kan? Itu kan ada hak privacy. Jadi juga harus paham loh undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi entong nganggap bobotoh teu paham hukum, nganggap bobotoh celeno, nganggap bobotoh teh tapi karakter bobotoh itu keras itu bukan hanya di dalam stadion, tapi di luar stadionnya juga begini. Bang Pio tahu itu yang nyebarinnya? Ada kok, saya screenshot. Itu bisa dipidanakan nggak hal seperti itu? Saya lihat dulu regulasinya bisa. Kalau gini, nyudutkeun bobotoh gitu kan. Menyudutkan bobotoh atau karena menyebarkan privasinya Bang Pio? Bisa juga itu. Karena kan saya juga mau menyampaikan klarifikasi kan koordinasi dulu dengan pihak manajemen. Ayo sekonyong-konyong, yuk dari si komunitas, ya ayah Instagram lah gitu. Tapi saya nggak tahu apakah itu teh media resmi atau hanya media Instagram saja gitu kan. Jadi jangankan gini ya, saya harap juga manajemen Persib lebih mengakomodir media-media yang resmi juga ya. Walaupun misalnya yang simpatisan boleh,
Tapi kalau merajuk ke dalam tatanan etika jurnalistik, jadi banyak media yang tidak berimbang, gitu kan. Terus ya sekarang ada lagi Kang, Om Gusdul ya, hari ini kemarin yang bikin komunitas Bobotoh juga tersulut lagi. Jangan dulu dibahas. Kita belum beres masalah tiket. Iya, tiket. Tiket. Oke, tiket gimana? Tiket oke. Jadi Kang, apa istilahnya yang dibahas di gorengan itu masalah progresif, masalah ricuhna gitu kan. Terus juga seakan bahwa Bobotoh ini inkonsisten. Perlu diketahui ku teman-teman Bobotoh salam dunia, Om Gusdul ya. Pernyataan fakta integritas itu bermaterai loh. Oke. Dicap stempel ku pentolan-pentolan Bobotoh, berarti tandanya kan bertanggung jawab penuh. Kan nggak elok lah. Saya menyatakan kemarin, nges ya, atuh aing mau nganggap Bobotoh mah usiran tong di Bandung. Karena Bobotoh sendiri teh jadi bukan, wah cenah si eta meuni kitu tanya ka Persib, bukan, justru itu kunyah cinta ka Persib. Jadi, ngapanya pernyataan fakta integritas, izin RT RW, terus kalau berbicara masalah player, kita udah berupaya untuk mengedukasi. Oke. Tapi kan alhamdulillah, Benar. tinggali beberapa pertandingan. Tidak ada. Terus nanti teman-teman komunitas Bobotoh ngambil contoh lawan Bayangkara teh, bahasa di Cikarang itu sebenarnya. Cikarang ya. Cikarang. Maknya ai panpel Bayangkara teh sakitu kan Bayangkara teh timna polisi. Percaya ke komunitas sekian ribu selesai 2 jam clear teh keos. Ya. Maknya ai di Bandung. Cuman ada player ya. Ya, Waktu di Bayangkara ada ya, player. tapi kan istilahnya mah henteu riweuh kan. Ya. Tapi ini sistem tiketna gitu kan. Ya. Tiketna gitu. Tiketna kan kondusif. Kondusif. Nah, jadi kalau misalnya pembicaraan masalah tiket, ya sekali lagi saya harap tadinya pungana Om Gusdul nyinggung-nyinggung ya. Saya jawab, kan cenah aya kepengurusan anu deket ya, jeung manajemen. Deketnya sejauh dekat seperti apa? Dan Oke. kita tidak tahu kan, apakah itu mementingkan komunitas kah? Atau tidak? Yang penting selama ini kalau komunitas berjuang dengan sendirinya. Ya lamun bener memperjuangkan mah teu mudah hati ka ayeuna. Betul. Ya. Oke. Nih, sekarang kan tadi Lain sudah posisi komisaris kosong lainnya. saya calon saya komisaris muda. Mudah-mudahan lain tiba Bobotoh. Oke nih Kang. Bang, jadi kan tiket tadi ya pokoknya mah Abang udah bicara dengan manajemen secara langsung. Ya, langsung surat juga. Surat sudah dilayangkan ke manajemen langsung. Dan tadi menyatakan kalau misalkan tetap begini akan ada aksi. Nah, yang mau saya tanyakan kapan nih Bang? Apakah menunggu setelah pertandingan tanggal 2 atau sebelum tanggal 2 atau menunggu sampai putaran pertama beres? Karena kan ini istilahnya manajemen juga seperti main layangan, tarik ulur terus. Kalau kata saya, karena tidak ada kepastian. Keputusannya sekarang. Oke, karena gini Bang, manajemen juga istilahnya tidak saklek. Oke, misalkan komunitas ada jatahnya sekian, tidak ada pembicaraan seperti itu kan? Yang saya wajar menanyakan ke Abang, kapan akan ada aksi mengenai tiket ini? Karena mungkin teman-teman yang dari luar kota juga mereka juga kangen tuh nonton ke stadion langsung. Karena yang jadi masalah itu mungkin teman-teman yang dari luar kota yang istilahnya punya akses juga harus menukarkan tiket fisik ke tempat-tempat yang mungkin jaraknya jauh. Dan mungkin lucu di kita itu. Lucu tuh kenapa kok tiket online harus masih ditukar dengan tiket fisik? Nah, berarti kan belum ada kepercayaan, belum ada sinkron, masih ketakutan tiketnya digandakan lah, calonnya masih berkeliaran. Pasti kan sistemnya mereka masih ketakutan hal seperti itu. Ya saya rasa juga ini bingung ya regulasi jeung sistem nu dipake. Terus juga terkait pemberitaan ada lagi yang dipelintirkan terkait masalah tiket nih. Oke, kita berbicara kayak peraturan PPKM level 1, tetek bengek lah gitu kan, saya baca dari manajemen. Terus yang kedua, ada lagi pemberitaan yang katanya bahwa di tempat militer itu saran dari kepolisian. Oke. Nah, jadi saya ketawa, itu informasi pemberitaan itu bisa sih. Karena jelas yang mengajukan tempat itu kan manajemen, nggak ada saran dari siapa-siapa. Iya, jelas sudah pasti. Ini saya screenshot loh pemberitaan ini kan, saran dari, jadi keamanan jadi dibawa gitu kan, Pemkot jadi dibawa. Sekarang ya kita berbicara fair-fairan aja gitu kan. Kita komunitasnya dianggap tuh gitu. Ya kan?
Kalau berbicara demo, tanggal 10 Agustus kan ada 2 poin. 10 Agustus Yang kemarin. Oke. Satu rene out, yang kedua tengkai tiket. Tiket. Nah, itu kan ditanda tangan ke perwakilan manajemen teh. Tanda tangan yang kedua itu bahwa pihak manajemen bersedia atau akan mengupayakan menyempurnakan tiket terkait laga kandang Persib di Bandung. Itu untuk komunitas atau Iya, untuk komunitas untuk ada. komunitas? Ada Jelas kan? di suratnya untuk komunitas. Ada dong. Ada. Oke. Ada kan, jadi kita berbicara dalam merujuk ke sana juga jelas. Terus juga nyak gini lah. Jadi jangan, kita kan katanya hiji komunitas entong aksi lah cenah kan. Oke, kita ikuti, kita redam. Komunitas tong kumaha bayangkeun ka Twitter wae teu meunang. Kan baper lah. Kan ini mah supporter. Nya, banyak supporter mah kasarnya kan mau bicara ABCD, yang penting kan tidak menyinggung personalnya. Kan tugas supporter mah nonton Persib, meuli tiket gitu kan ya. Istilah datang ke stadion, hayangna menang gitu kan. Oke, tapi nu penting ulah riweuh gitu kan. Tapi kan supporter mah tugasnya ngadukung. Tapi sekarang memang ya kita dikebiri lah saya mah. Dikebiri. Berarti istilahnya ini masalah tiket menjadi benang kusut yang Kusut. yang mengurainya susah banget gitu kan. Ya. Nah, oke. Sekarang pernyataan Abang nih, Bang. Abang harus menyatakan kalau misalkan manajemen tidak sampai memberikan statement atau tidak ada penjelasan, Abang akan melakukan aksi nyata. Iya. Oke. Betul. Berapa hari nih dari sekarang, dari tayang Pokoknya hari ini? keputusannya nanti sore lah. Keputusan Ini nanti tayang sore. kapan, sore kan? Ini tayang sore, mungkin Oke. tayang sore. Nanti malam. Oke. Ya, mungkin hari ini Hari ini akan ada keputusan. aksi. Tapi Abang juga sudah memberikan somasi kan ke manajemen. Sudah kalau misalkan untuk kuota untuk komunitas tidak berjalan lancar dan kuotanya masih tetap sebegitu, kita akan melakukan aksi. Manajemen sudah tahu. Sudah. Berarti? Jadi gini juga Om Gustur, aya nu lucu bahwa cenah kegiatan ieu teh inisiasi saya sendiri. Inisiasi kumaha saya rapat babarengan jeung komunitas bobotoh lain aya fotona. Tanda tangan bersama ada. Hadir rapat koordinasi di Polres ada. Lagian kalau inisiasi sendiri kepentingannya buat apa? Lamun inisiasi sendiri kepentingan buat apa? Beli tiket aja bisa mampu. Beli tiket mampu saya jeung naon ngabati tinu tiketnya. Pengacara saya mah. Iya. Ya, puntennya Iya. bukan berarti saya sombong. Jadi terus saya lain orang partai gitu. Ya, lamun saya orang partai aya kepentingan terselubung keur nyalon dewan, kakara saya mah mungkin yang ngomong begitu itu orang-orang yang ini buzzernya mungkin. Buzzer itu yang menyatakan kalau Abang itu inisiatif sendiri, buzzer kayaknya. Saya mah lamun erek nyolok oge nyeta naonnya PKA. Non PK. Paranti keluar anak. Bisa wae ya. Oke, satu pernyataan masalah tiket ini, jadi Abang silahkan buat manajemen ataupun buat bobotoh mangga. Karena ada satu tema lagi yang akan saya bahas. Untuk manajemen Persib Bandung, kita kan udah menempuh berbagai macam cara secara rasional. Secara normatif, formil, surat menyurat, dialog. Tapi kita tolong tanya balik lagi, siapa sih yang mengundang perseteruan ini sebenarnya? Oke, mengundang perseteruan panjang deui aing. Ya, jelas kalau dibilang nggak perseteruan nggak bohong kan? Karena kan manajemen kieu, komunitas kieu. Berarti ini mengundang perseteruan. Iya, jelas. Tidak Jadi, ada. Katanya pingin adem ayem. Lamun ingin adem ayem, sok atuh buat solusi di tengah seperti apa gitu kan? Yang diinginkan. Yang diinginkan bobotoh mah bukan arti memaksakan kehendak yang tidak baik. Gini, orang jujur-jujurannya. Ponok moal panjang teuing, lihat teuing kopi ge kudu nambah deui. Ini. Salah nggak niat komunitas ingin membantu manajemen supaya pendistribusian tiket efektif? Benar, oke. Bener kan? Iya. Yang kedua, sekarang kan penukaran tiketnya kan di beberapa tempat. Jauh 3 BLA. Untuk komunitas diantisipasi di tempat-tempat komunitas, misalnya di Sekre Piking di Gurame, Debum di Ciroyom, ya. Misalnya Bomber di Cipatik. Jadi kan ketika koordinator ngambil, bobotoh mah tinggal ke stadion. Oke. Kalau begitu mungkin manajemen juga terlalu banyak mengeluarkan biaya. Mungkin bisa saja Bang seperti ini. Saya kasih gambaran lah. Misalkan Priangan Timur nih, Pangandaran, Tasik, Ciamis, Garut
penukaran tiketnya bisa di Garut. Boleh. Seperti itu. Misalkan Cikarang, Bekasi, Tangerang, penukarannya bisa di Cimahi. Itu kan lebih efektif. Tidak akan terjadi penumpukan dan ketahuan mana yang dari Priangan Timur. Kalau saran saya seperti itu. Abang setuju nggak dengan saran saya? Kan yang penting komunitas difasilitasi. Itu ribet kan? Iya betul itu. Jadi ribetnya di mana gitu. Justru kalau misalnya ini dipaksakan kan ini harus disamakan dengan masyarakat umum. Kayak tanpa gelak-gelak. Yang masalahnya lah kena kemana? Oke. Jadi supporter. Jadi komunitas ada tempat penukarannya khusus. Intinya seperti itu kan. Masyarakat umum ada tempat khusus untuk penukarannya. Ya udah dari situ solusinya tinggal situ saja. Solusinya tinggal kadinya. Nah, itu kan satu solusi penukaran. Tapi yang jadi masalah tetap teman-teman terkadang yang tadi udah booster 3 juga tidak bisa ngeakses karena melalui aplikasi. Kalau misalkan baru booster baru kedua mah itu tidak jadi masalah karena tidak memenuhi syarat. Ini yang udah ketiga tapi tidak bisa akses itu yang jadi masalah. Nah, itu udah pernah dibicarakan nggak sama? Udah. Gus Dul, TIA nepi kajet. Makanya ini baru channel podcastnya saya terbuka TIA nepi kajet. Hapunten bisi anu kasinggung da abi mah heureuy tapi da nya kita sebenarnya mah Ente heureuy mah serius. Serius. Jadi naonnya saya nggak mau wah si Pio tuh cenah aya di tukangan kieu di hareupeun kieu enggak saya mah di belakang depan begini. Jadi berbicara juga realistis. Jadi nggak akan bisa saya takutnya buang-buang kayak mah cenah mun Pio hareupeun manajemen mah leungeuh. Nah, itu kan aya kepentingan saya menaun, kepentingan saya ngabela bobotoh, ngabela bobotoh supaya bisa nonton aman damai. Iya lamun hayang silaturahmi jeung manajemennya silaturahmi baik supaya kondisivitas antara klub jeung supporter nanti berjalan baik. Kepentingan saya mah. Sudah dilayangkan. Dari pihak manajemen udah ada jawaban belum? Ada yang pertama ada. Enggak, yang sekarang yang nanti kalau misalkan belum ada. Belum, tapi kita udah menunggu hasil rapat dulu hari ini. Tapi udah komunikasi, bahkan terakhir kan tolong fakta integritas dipinta dikirim. Tolong pernyataan dikirim. Terus kumaha, saya perlu digarisbawahi, saya ke kepolisian, Pemda, eta kan saranti manajemen, udah ditempuh semuanya. Ditempuh kok. Jadi kalau misalnya sosoronganan kieu nya buat apa gitu kan? Cuman ya Om Gus Dul perlu diketahui, saya bingung ya teh. Konten nyari solusi, tapi kok kadang-kadang A jadi B gitu. Kalau saya konsisten. Yang A jadi B itu manajemen? Jelas, cek saya mah. Sekarang bilang A, besoknya B gitu. Ya, karena kan nanti tampung dulu begini. Terus nanti istilahnya kita bagaimana baiknya, tapi di media muncul deui kan lain beritanya. Lain lagi beritanya. Jadi kan kok itu siapa sih? Nah, jadi kalau misalnya kita mau duduk bersama, gini aja saya jelas aja. Kalau misalnya mau manajemen mau menganggap saya ini bullshit atau tidak mewakili, ayo undang semua komunitas. Mereka siap kok. Justru kahayangna gitu. Tapi kalau misalnya saya siap seorang Arpio datang satu orang ke manajemen. Ya jangan dong, ajak yang lain berada satu. Misalnya kalau mau tanpa bawa masa juga saya siap. Atau di ruang terbuka, diskusi publik, ataupun mengundang Pemkot, mengundang Polres lebih clear. Jadi omongan saya teh bullshit tuh. Jadi kalau saya mah, jadi jangan beginilah, jangan pada main aman, saya nggak suka lah, jujur gitu. Oke, terima kasih Bang Arvio. Jadi benang kusut masalah tiket ini emang bukan sedikit rumit, emang rumit banget. Dan Bang Arvio juga dari Biro Hukum Viking Persib Club dari komunitas juga sudah berusaha untuk mengurai benang kusut ini. Mudah-mudahan untuk di pertandingan selanjutnya sudah ada solusi maupun untuk komunitas dengan manajemen, solusi terbaik untuk kedua belah pihak, di mana komunitas juga lancar mendapatkan tiket dan manajemen juga istilahnya memberikan keleluasaan untuk teman-teman bobotoh, apalagi yang dari luar kota sampai saat ini mereka susah untuk mendapatkan tiket secara online seperti itu. Ya kita doakan semuanya lancar. Bang Arpio perwakilan dari komunitas juga bisa memfasilitasi keruwetan ini, benang kusut ini. Harapan saya seperti itu. Siap. Terima kasih Bang Arvio untuk season satunya. Siap. Masih ada season 2 loh. Siap. Kita istirahat dulu. Saya pamit. Jangan lupa di subrik channel YouTube-nya Bobotoh TV yang akan berganti nama menjadi Bang Prang TV.